kawasan konservasi itu sejatinya adalah suatu area perlindungan kan, yang membutuhkan sistem tata kelola dan juga peraturan yang rigid, yang ketat, agar keunikan wilayah konservasi tersebut tetap terjaga. Kalau kita tidak menerapkan konsep-konsep ini, pariwisata kita akan bersifat singkat dengan masifnya aktivitas yang tidak ada pembatasan, tidak ada pengontrolan dari masyarakat ataupun wisatawan. Lambat laun kan ekosistem kita bisa rusak juga. Kawasan konservasi Pulau Gili Air, Gili Menu, dan Gili Trawangan adalah salah satu dari kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan Perikanan melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang. Gili Matra sendiri selain dia adalah kawasan konservasi nasional, dia juga adalah destinasi wisata unggulan, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dalam pengelolaannya itu mempunyai kompleksitas tersendiri daripada dibandingkan dengan kawasan-kawasan konservasi nasional lain, terutama yang dikelola oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Dari hasil dari pemantauan monitoring tutupan terumbu karang, kesehatan ekosistem terumbu karang tahun 2021 didapatkan bahwa pada saat kita COVID selama 2 tahun itu di sini itu tidak ada kegiatan pemanfaatan terutama pariwisata, itu tutupan karang itu dia naik secara signifikan, sehingga dapat kita indikasikan bahwa dengan sedikit atau tidak adanya pemanfaatan di bidang pariwisata, maka ekosistem kita itu ada kesempatan untuk pulih secara sendirinya seperti itu. Setelah pulihnya pariwisata yang ada di kawasan Gili Matra terdampak oleh COVID-19, mulai aktivitas pariwisata itu masuk, dan kemudian di sana yang terjadi adalah membeludaknya pengunjung di satu tempat atau di salah satu spot-spot snorkeling yang ada di dalam kawasan konservasi itu. Dengan adanya ribuan wisatawan yang datang setiap tahun, itu ke sana untuk melihat keindahan. Tidak hanya keindahan bawah air, tapi juga keindahan pulau yang di atas air. Nah, ini yang tetap harus kita jaga dan memerlukan suatu perhatian yang lebih. Betul, karena lebih di sini tuh dalam arti kita jaga jumlahnya jangan terlalu banyak, kita harus hitung dari carry capacity. Daya dukungnya seperti apa? Yang membuat berbeda dari kawasan konservasi Gili Matra ini dengan yang lain adalah pemanfaatannya di bidang pariwisata yang sudah mengarah ke masif ya. Karena di sini pemanfaatnya tinggi sekali, seperti kita lihat dalam satu hari itu ada berapa fast food yang sudah memang datang dari Bali ke sini. Sehingga kami sebagai pengelola itu merasa perlu untuk menghitung daya dukung dan perlu untuk melakukan pengaturannya terkait dengan aktivitas pemanfaatan terutama yang pariwisata ini, karena takutnya nantinya kita jadi ke arah massal dan tidak bisa kita laksanakan secara berkelanjutan, karena kita tahu kawasan konservasi itu adalah tujuannya dikelola supaya berkelanjutan. Kami selaku Dinas Perhubungan menilai bahwa selama ini arus pergerakan orang khususnya menuju ke 3 Gili itu memang tidak tertib gitu. Mengapa tidak tertib? Pertama, pintu-pintu masuknya, pintu-pintu keluar masuknya orang melalui laut itu banyak dari berbagai pintu gitu. Hal tersebut menyebabkan pertama
kita tidak bisa memiliki data yang akurat tentang berapa pergerakan orang dan barang dalam satu hari, 1 bulan, 1 tahun, dan sebagainya. Yang kedua, kita tidak pernah mengetahui dengan jelas mengenai berapa frekuensi daripada pergerakan boot maupun kapal gitu. Jadi itu juga pergerakan boot dan kapal banyak memberikan pengaruh terhadap pertama kelestarian ekosistem, kedua penggunaan bahan bakar ya, jadi polusi udara, dan yang ketiga tentunya pergerakan boot maupun kapal juga memiliki pengaruh terhadap seberapa jauh penyerapan daripada tenaga kerja gitu. Dalam menunjang suatu kegiatan yang berkelanjutan, kita nggak mau yang namanya sumber daya itu habis dalam satu saat, bahkan misalnya rusak. Nah, untuk itulah diperlukan peraturan. Dan dampak dari pengelolaan suatu kawasan konservasi ini, kalau dia kita lakukan dengan baik, itu manfaatnya akan dapat dinikmati untuk generasi-generasi ke depan. Tapi harus diingat, suatu kawasan konservasi ini, itu satu kawasan yang mempunyai keunikan. Dia tidak akan banyak artinya kalau tidak bisa dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat setempat. Nah, ini yang menjadi tantangan ya, challenge yang seringkali dihadapi oleh pengelola suatu kawasan konservasi, bagaimana masyarakat setempat bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Kendala atau tantangan dalam mengelola kawasan konservasi ini adalah masih banyaknya pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi ini. Misalnya banyak wisatawan snorkeling yang berdiri di terumbu karang, banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas dari wisatawan itu yang misalnya tidak menjaga jarak dengan penyunya stres, atau tidak menjaga jarak dengan hiu, ataupun memberikan makan terhadap ikan-ikan yang ada di situ, yang bisa mengubah perilaku dari biota laut. Kalau kita tidak membatasi itu, terlebih untuk carrying capacity-nya tidak bisa kita lakukan atau memberikan perhatian di sana, maka lambat laun pariwisata kita bisa menurun. Dari mana? Dari menurunnya kesehatan ekosistem atau makhluk-makhluk yang ada di bawah laut tersebut, karang, ikan, dan sebagainya yang di sana. Maka dari itu penting sekali untuk kita atur pengelolaan dari kawasan konservasi ini, terutama di bidang pemanfaatan pariwisata. Maka dari itu, dari kegiatan Formed dari KP2 ini, dengan adanya kajian daya dukung, dengan adanya upaya-upaya untuk membantu untuk pengaturan dari sistem masuk atau visitor management sistemnya, itu sangat penting sekali, karena kita tahu pengaturan atau pengelolaan dari manajemen dari wisatawan untuk masuk ke kawasan konservasi ini perlu diatur, karena nanti kita tujuannya ke depannya adalah untuk pariwisata berkelanjutan. Untuk GP2 atau kita sebut Grand Package 2 ini salah satu yang kegiatan yang utamanya. Bagaimana membantu pemerintah lokal, pemerintah setempat, agar supaya pengelolaan wisatawan ini, visitor ini bisa terkelola dengan baik. Kalau dulu kita masih pakai sistem manual, sekarang kita sudah pakai sistem elektronik, digital. Jadi ini merupakan suatu terobosan tersendiri. Dinas Perhubungan ini berkepentingan dengan VMS ini karena akan mendeteksi berapa jumlah penumpang yang akan dilayani dari Teluk Nare maupun penumpang yang dilayani dari Pelabuhan Bangsal. Nah, ini harus terkoneksi lagi tentunya dengan penumpang yang dari Bali melalui kapal cepat. Nah, ini kita harapkan bisa sinergitas ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata ini kan memerlukan biaya, dan ini yang kita harus hitung seberapa besar kemampuan dan juga kemungkinan pemasukan dari suatu wilayah konservasi seperti Gilimatra ini, dan itu disebut dengan kajian PES, Payment for Ecosystem Service, atau pembayaran untuk jasa lingkungan. Nanti harapan dengan adanya PES ini
maka dana untuk pengelolaan apakah seperti yang saya bilang tadi transportasi yang di ekosistemnya, ataukah peningkatan kapasitas dan kemampuan wisata, pelaku wisata, kemudian masyarakat itu kontinu bergulir jalan terus, sehingga harapannya kawasan Gili Matra ini betul-betul mandiri, berdikari. Mereka mencari dana sendiri, mengelola dana sendiri, dan dimanfaatkan oleh semua masyarakat, baik antara ekosistemnya jalan, ekosistemnya dalam artian ekosistemnya juga sesuai dengan harapan, wisatawan juga senang berkunjung, nyaman dan aman, negara juga tidak terlalu direpotkan. Bagaimana suatu kawasan konservasi itu dapat mensejahterakan masyarakat? Ini pengalaman dan budaya kita. Kita tetap perlu yang namanya champion atau pioneer. Karena mereka lah yang akan kemudian mengajak kelompok masyarakat yang lain. Nah, sebagai penggerak untuk pengelolaan kawasan konservasi tersebut. Contoh yang ada di Gili Matra itu. Nah, dengan melibatkan mereka dan memberikan hasil yang memadai, mereka tuh tidak hanya memberikan input terhadap kegiatan ekonomi, tapi juga terhadap pengawasan. Jangan lupa pengawasan area, pengelolaan hasil perikanan, pengembangan pariwisata masyarakat lokal, itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk bisa mendatangkan keuntungan atau manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Dan kami di sini selaku masyarakat yang ada di kawasan Gili Matra memberikan edukasi kepada pengunjung ataupun masyarakat bagaimana caranya mereka menyikapi tamu-tamu kita, menjelaskan kepada wisatawan yang datang berkunjung di sini supaya kedepannya wisatawan itu tidak melakukan hal-hal yang akan merusak lingkungan. Maka di sana kami melakukan suatu edukasi, penyampaian kepada wisatawan bahwasanya ini saja yang boleh. Etika kita berwisata di dalam kawasan konservasi ini, mohon maaf, itu seperti apa, itu kita jelaskan ke tamu-tamunya. Harapan kami dari masyarakat Gili Trawangan, khususnya Pokdarwis Tramena, atas dasar pelatihan-pelatihan yang kami dapat ini, bisa menambah pengetahuan-pengetahuan baru. Sehingga nanti ke depannya, kami bisa mencetak lagi lokal-lokal champion untuk yang memang bisa berdiri di kaki sendiri dalam konteks ekowisata ini, dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan ini. Seperti kita ketahui bahwa kondisi alam, ekosistem yang ada di situ harus kita sama-sama jaga dengan baik, karena keberlanjutan ini tentu menjadi modal awal supaya kawasan pariwisata di Tiga Gili bukan hanya dinikmati oleh orang-orang di saat ini, 10, 23 tahun, 20, 30 tahun yang akan datang, orang-orang malah semakin tertarik untuk datang ke daerah kita yang kita sama-sama banggakan ini.